3 bungkus saja nasinya, Bu. Enggak apa-apa. Bungkus saja, Bu. Enggak apa-apa, Pak. Saya rela, Pak. Ya Allah. Ini orang layu. Tuh guys, ya, aku masih geram guys dengan video yang sebelumnya tuh guys ya. Ya Allah, begitu busuk hatinya guys. Ya. Sampai-sampai mereka betul-betul mengibarkan bendera Malaysia guys. Itu artinya berarti mereka jauh merasa dihargai, tertolong, ya kan? Sampai segitunya guys, ya Allah. Ini kalau saya jadi pemerintah ini pasti, sumpah nih pasti saya malu lah guys ya. Kalau melihat seperti ini, Aceh lebih mengibarkan bendera Malaysia daripada bendera. Saya pasti malunya setengah mati guys. Aduh, sampai rakyat Aceh mempunyai inisiatif seperti itu loh. Ayo sobre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, tanpa membuang masa. Jadi sesuai dengan tajuk di video ini agak cukup ibah, dilema, kasihan juga, dan serba salah guys ya. So guys, ada beberapa request dari ruang komentar dan juga di Instagram geng ya. Dari video Ria Oktorina guys, rakyat Aceh mengibarkan bendera Malaysia. Berarti itu artinya rakyat Aceh lebih menghargai Malaysia dari oke, sebenarnya apa punca rakyat Aceh mengibarkan bendera Malaysia guys? Oke, kita akan coba nonton geng seperti apa videonya ya sampai dengan selesai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman guys ya. Sampai bendera Malaysia dikibarkan loh. Ya kan? Ini kan berarti sangat-sangat respect ya dan berterima kasih atas bantuan-bantuan yang datang dari Malaysia guys. Wow. Oke geng ya, tanpa buang masa kita akan nonton seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan guys, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat guys ya, jangan lupa sholat dulu guys ya. Oke, kita akan coba nonton geng seperti apa videonya. Di tengah suasana Aceh yang kembali dilanda banjir besar, rasa kecewa masyarakat semakin sulit disembunyikan. Banyak warga yang merasa bantuan datang terlalu lambat, sehingga mereka terpaksa berjuang sendiri di hari-hari paling sulit. Bahkan, beberapa warga terlihat menangis sambil mengibarkan bendera Malaysia sebagai bentuk ungkapan hati bahwa negeri jiran itu selalu hadir ketika Aceh mengalami kesusahan. Masya Allah. Hal ini bukan berarti mereka ingin memecah belah bangsa, tetapi lebih kepada jeritan hati yang sudah terlalu lama dipendam. Semua ini menjadi pesan penting bagi kita, bahwa pemerataan perhatian dan pertolongan harus dirasakan oleh semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Belum ada. Ini ya. Boleh apa tengok sini, Bang? Iya Allah. Bang. Kami juga punya uang lagi, Bang. Ini rakyat Malaysia nih. Tolong Bang, warga Malaysia juga menolong Indonesia untuk Aceh ini Bang. Itu ya kita minta Bang. Hari ini Bang, mama saya juga ini Bang. Sakit perasaan saya Bang, itu jaga nyamuk ya Bang. Kita mau sakit saya nengok warga di Aceh. Lembah usaha dan mencari untung. Muridnya jangan nak makan keluarga. Malaysia punya ini. Sampai mereka betul-betul mengibarkan bendera Malaysia guys. Itu artinya berarti mereka jauh merasa dihargai, tertolong, ya kan? Sampai segitunya guys, ya Allah. Ini kalau saya jadi pemerintah ini pasti, sumpah nih pasti saya malu lah guys ya. Kalau melihat seperti ini, Aceh lebih mengibarkan bendera Malaysia daripada bendera. Saya pasti malunya setengah mati guys. Aduh, sampai rakyat Aceh mempunyai inisiatif seperti itu loh. Ya Allah. Oke, next. Tolong warga Malaysia.
kami 3 hari nggak makan. Air hujan di dapat tuh ditaruh dalam aqua tuh diminum 3 hari 3 malam ya. Hari ketiga kami baru bisa keluar, ada apa tubuh. Ini kondisinya teman-teman. Apa itu? Sudah. Oh, padi guys. Sudah berakar tumbuh. Tapi tetap ibu mau ambil. Tetap mau diambil. Bisa ambil, Pak. Ya Yang daripada nanti mungkin kita tuh kata kita ya karena udah nggak ada padi sawah pun dah tak ada, takut kita kena makan. Itu padi itu. Bapak bunuh jam nanti Pak, kami anak-anak Aceh siap berdiri belakang Bapak. Lah mata Pak, kita maju Pak, maju kita Pak. Kami ini semangat tua anak muda Pak. Jangan berani bikin Bapak bunuh kami nangis. Siapa bikin Bapak bunuh nangis, musnah lah kami buat. Kemarin Aceh kan udah jadi negara Aceh. Prabowo Presiden Indonesia. Presiden Acehnya mana, bos? Hei! Buat kalian para provokator yang merasa diri paling NKRI, dengarkan baik-baik. Kenapa kami masyarakat Aceh masih menuntut pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut turun tangan bertanggung jawab menanggulangi bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh? Karena darat, laut, dan udara yang ada di seluruh wilayah Aceh masih di bawah kekuasaan penuh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena segala hasil alam, hasil bumi, hasil tambang, hasil migas yang ada di wilayah Aceh masih dikuasai, dikendalikan, dan diatur oleh pemerintah Negara Republik Indonesia. Karena segala jenis pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang ada di Aceh masih dipungut oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi kami hanya menuntut agar pemerintah pusat memberikan perhatian dan menanggulangi bencana banjir ini dari hasil yang didapat, yang diperoleh dari Aceh sendiri. Kami tidak mengambil hak kalian, wahai para provokator NKRI. Kalau kalian tidak rela, tidak suka melihat Aceh menjadi bagian dari NKRI, maka silahkan kalian minta kepada Presiden RI dan DPR RI untuk melepaskan Aceh secara baik-baik, mekarkan Aceh menjadi negara yang berdiri sendiri. Kami akan terima dengan lapang dada. Kalau udah sampai seperti itu, ya berarti memang betul lah, geng, ya. Sama sekali tidak menyalahkan rakyat Aceh kalau memang kondisinya seperti ini, guys. Siapa yang mau? Hah? Ya karena alasan-alasan itulah akhirnya mereka berhak menuntut kan, menuntut keadilan. Tapi sampai sekarang mereka masih tetap setia, guys, dengan NKRI. Ya Allah. Oke, next video. Rakyat Aceh ingin merdeka di bawah Mualim sebagai panglima karena di saat bencana pemerintah Indonesia tidak sanggup menyediakan helikopter dan bantuan-bantuan dari luar negeri ditahan. Wajar jika panglima menangis. Kenapa? Kenapa bencana nasional belum ditetapkan? Padahal ini sudah luar biasa. Indonesia sudah merdeka, tapi rakyatnya belum merdeka. Jadi ketika saat bencana ini rakyat meminta merdeka, wajar. Karena ketahuan uang dikorupsi oleh penguasa-penguasa. Tapi untuk membeli keperluan negara, helikopter tidak dipenuhi. Baru sekarang mau dipenuhi oleh Prabowo, ya kan? Apakah rakyat Indonesia sudah merdeka? Belum. Hanya sebagian kecil penguasa. Kita tinggal di Indonesia, tanah air semua kena pajak. Berbicara tentang semua kena pajak itu memang aku betul, guys. Ya, saya betulkan dengan abang ini. Saya setuju ya. Karena ya kita highway kena pajak, makan kita pajak, minum kita pajak, ya. Lalu apalagi, guys, kita sekolah kena pajak, kita ke hospital pun kena pajak, semua kena pajak, bahkan sampai rokok pasti kena pajak, guys, ya. Bahkan sampai mati nih, guys, kita kena pajak juga. Ya, oke, next.
Kita tinggal di Indonesia, Kena pajak. tanah air semua kena pajak. Ya. Tempat tinggal kena pajak. Di mana kemerdekaan rakyat Indonesia? Bahkan saat terjadinya bencana, ya kan? Nggak cukup fasilitas. Baru sekarang Prabowo baru membeli 200 Januari. Rakyat sekarang mayat di mana-mana. Kan wajar rakyat Aceh minta merdeka, ya kan? Apalagi kemarin ada mantan-mantan GAM yang mau membantu menyalurkan bantuan dianggap menghambat. Hah? Ingat ya, panglima kami masih ada, tentara-tentara GAM masih ada. Mereka sekarang berdamai. Iya, mereka cinta NKRI demi rakyat. Tidak usah perang lagi, ayo kita berdamai. Tapi kalau seperti ini, orang GAM dianggap menghambat bantuan, ya nggak terimalah kami. Itu pejuang Aceh. Ingat, jangan sampai rakyat Aceh, ya kan, melawan lagi. Itu bahaya itu. Jadi pemerintah Indonesia harus benar-benar hati-hati tentang Aceh. Ini bencana luar biasa. Biarlah negara-negara luar ikut membantu seperti waktu tsunami. Betul guys. Iya kan, jadi agak pelik dan aneh. Bantuan agak terlalu sukar ya masuk ya, sama misalnya bantuan luar negara pun juga sepertinya agak dipersusah ya, dan yang lebih parah lagi status bencana nasional pun tidak ditetapkan guys. Ada apa? Ini kan cukup pelik guys. Dan berbicara tentang tax pajak, ya sudah sewajarnya lah guys ya. Mungkin semua orang rakyat negara di seluruh dunia itu pasti selalunya di mana-mana kena tax, kena pajak ya. Tapi ada tapinya guys, ada impactnya. Setidaknya kalau kita bayar pajak, ada impact yang kita terima yang secara real, secara nyata guys ya. Gak usah jauh-jauh lah guys ya. Mungkin jiran-jiran kita di Singapura, di Malaysia maybe guys ya. Mungkin sekolah boleh gratis, hospital boleh gratis. Karena setahu saya guys ya, kesehatan, pendidikan itu adalah tanggung jawab dari sebuah negara guys. Itu setahu saya, kalau silap mungkin boleh dikoreksi di ruang komentar guys ya. Oke, next kita lanjut lagi guys. Kerusakan yang diakibatkan oleh banjir ini sangat luas. Nggak sanggup pemerintah Indonesia ini memperbaikinya begitu. Dan ini akan berlangganan, tiap tahun akan terjadi karena hutan sudah gundul, paham? Ya. Tapi pemerintah Indonesia menolak bantuan dari luar negeri. Apa ini? Apa maksudnya ini apa? Pelik Apakah ini. mau mereka Aceh ini memang hancur begitu? Suka mereka Aceh miskin begitu? Nggak boleh tolong lah oleh orang luar negeri. Kalian tahu nggak kenapa ya Aceh selalu jadi prioritas utama Malaysia? Malaysia adalah negara terdekat dengan Indonesia. Tapi pernah nggak sih kita bertanya kenapa ya setiap kali Aceh dilanda bencana, Malaysia selalu jadi yang paling cepat ngebantu? Aceh dan Malaysia udah terhubung sejak ratusan tahun yang lalu lewat budaya, bahasa hingga hubungan keluarga. Banyak warga Malaysia yang punya akar keturunan Aceh dan banyak orang Aceh yang tinggal di Malaysia. Buat sebagian dari mereka membantu Aceh itu seperti ngebantu saudaranya sendiri. Nah, hubungan ini tuh makin kuat sejak tsunami 2004. Saat Aceh hancur lebur, Malaysia adalah salah satu negara pertama yang datang ngebawa relawan, mulai dari obat-obatan dan dukungan sampai hari ini masih diingat oleh masyarakat Aceh. Dan yang paling jarang disadari, masyarakat Malaysia sering merasakan bencana di Aceh sebagai salah satu yang dekat, bukan hanya secara jarak, tapi juga secara hati. Itulah sebabnya ketika Aceh kembali dilanda banjir dan longsor, Malaysia bergerak tanpa menunggu lama, bukan sekedar karena mampu, tapi karena rasa persaudaraan yang sudah tumbuh sejak dulu. Bagi banyak orang Aceh, bantuan ini bukan hanya soal logistik, tapi tentang kepedulian. Nah, ada tak warga Malaysia atau Aceh dekat sini? So, kalau bicara tentang rakyat Aceh guys ya, di masa lalu ketika masa selepas badai tsunami di tahun 2024 ya, ramai juga nih rakyat Aceh yang sampai-sampai mengungsi di Malaysia. Dan bahkan sampai sekarang kabar-kabarnya mereka sudah menjadi rakyat Malaysia guys, karena mereka begitu lama tinggal di Malaysia. Jadi kalau kita mendengar kedai Aceh, dah pasti itu adalah orang Aceh, asalnya dari Aceh kan, pasti paham-paham saja lah guys ya, orang-orang kedai Aceh. Dan ramai juga guys orang-orang Aceh yang sudah jadi kaya raya juga di Malaysia. Mereka sudah punya IC biru guys ya, IC biru atau IC merah nih guys. Kawan-kawan boleh komen ya, yang betul yang mana, IC biru mungkin ya. Dan rakyat Aceh juga sangat ramai sekali yang sudah punya IC biru. Dan bahkan ada beberapa komentar kemarin guys saya baca, tolong untuk rakyat Aceh yang sudah berjaya di Malaysia, bantu juga saudara Aceh yang ada di Indonesia. Begitu guys.
Ya Allah. Oke, next. Kita lanjut lagi guys ya. Nah, apa ini? Malaysia masuk, terima kasih. Terima kasih warga Malaysia atas bantuannya. Kepada saya Yasin daripada Malaysia. Ini saudara kita yang ada di Aceh Tamiang. Nah, ini orang Melayu guys. Ini orang Melayu ya. Jadi kemarin yang sempat koar-koar live ya, menggunjing sana sini mempertanyakan bantuan Malaysia, yang bantuannya orang Cina, orang India. Nah, buka mata lebar-lebar ya, ini orang Melayu. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Tak kiralah apa agama, apa bangsanya, mau itu Melayu, India, China. Yang penting asalnya dari mana itu sebenarnya guys ya. Jadi please lah, come on, janganlah mempertanyakan sesuatu hal yang remeh-temeh yang tidak penting. Itu bantuan dari mana, siapa yang membantu, hello. Yang penting dari Malaysia, itu saja sudah cukup guys. Astagfirullah, betapa hitam dan busuk hatinya guys. Astagfirullah. Oke, ini ya. Ini ada orang Melayu juga guys. Gua hantam sekalian lu, geram saya. Oke, ini orang Melayu. Hah? Apa yang harus dipertikaikan, dipertanyakan? Ya Allah ya Robbi. Kalau begitu, apa kebutuhan yang diperlukan di Aceh Tamiang sekarang? Baik Pak, ya Pak, sebelumnya terima kasih atas bantuannya terhadap Pak. Mari Pak ya, terima kasih banyak Pak. Kami di sini Kampung Durian, Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini memang Kampung Durian runtuh. Dampaknya sangat luar biasa. Ya Allah. Masyarakat di sini yang pertama sangat membutuhkan adalah beras Pak. Beras, sembako, air mineral dan obat-obatan Pak. Obat-obatan yang memang ini kan. Dan satu lagi kalau ada Pak, ada kelambu Pak untuk kami tidur. Kelambu, kelambu. Nggak ada kami Pak. Iya. Untuk kelambu tempat tidur Artinya kami mau nggak ada Pak. Untuk penerangan kami juga tidak ada. Jadi kami mohonan kepada NGO Malaysia Pak ya. Apa yang bisa dibantu kemari, berikan bantuan untuk kami Pak. Ini kalau saya jadi DPR atau kerajaan Indonesia lah guys istilahnya ya. Tengok rakyat Aceh minta bantuannya bukan dari pemerintah pusat tapi minta bantuannya dari negara lain. Saya udah malu sekali guys kalau saya ya kan. Ya karena itu tadi ya, jadi minta bantuan kerajaan pusat ya, agak-agaknya dipersusah, bahkan sampai status bencana nasional tidak dibuat ya. Sampai tolonglah Malaysia, tolonglah. Kalau saya malu guys, serius ya. Oke, next video. Berikan bantu banyak anak-anak di rumah Kami Pak sangat membutuhkan uluran tangan dari Bapak Pak. Dari negeri seberang, dari manapun Pak, kami sangat membutuhkan bantuan tangan Bapak. Kami memang membutuhkan sekali Pak. Tahu uluran tangan Bapak, apapun jenisnya, apapun bentuknya. Kami pernah Pak minum air banjir. Minum air banjir ya Allah. Anak Pak, air banjir. Jadi kami mohon kepada NGO yang ada di Malaysia, di negara mana pun, kami mohon bantulah kami Pak. Tepatnya di Kampung Durian. Kampung Durian, ini aku baru dengar guys. Ada Kampung Durian ya. Macam mana Pak boleh selamat masa kejadian? Tapi lari ke sini. Ini orang yang selamat ya. Ya Allah. Jadi memang lari dalam air lah. Alhamdulillah selamat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Kita dah sampai di Merdu PD Jaya, tempat yang akan kita hantar bantuan nanti. Boleh tengok keadaan sekeliling. Ni kalau kat dalam tu tinggal atap je. Ni masih setengah. Kita akan masuk ke dalam juga nanti. Cuma untuk hari ni tak boleh masuk, tanah lembek, baru siap hujan. Ya Allah. Jadi duit donasi daripada tim-tim, daripada semua yang menyumbang ke Tour Aceh, semua akan kita bawa dan kita akan ecerkan sumbangan tu di Merdu, di Aceh Tamiang. InsyaAllah kita akan berangkat ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah hari ini sumbangan kedua kembali kita agihkan di sepanjang perjalanan Aceh Tamiang oleh tim ini kita. Orang Malaysia lagi guys. Ke warga-warga tempatan yang berada di sepanjang perjalanan. Oh iya, ini orang Melayu guys. Lagi-lagi ini Melayu. Go. Harusnya bukan itu masalahnya. Tak kisahlah itu India, China, Melayu, yang penting itu
sumbangan solidaritas warga Malaysia tuh Aceh itu. Tak kisah mau Melayu, mau India, China. Jadi makin tua harusnya makin pandai, makin pintar, bukan makin goblok. Itu. Nah, terima kasih saudara Malaysia. Iya, nengok rumah kami. Aku nggak mau, saya nggak ada bukti. Nah, inilah rumah kami, Pak. Rumah Ibu? Besar kali hati kami. 3 bungkus saja nasinya, Bu. Nggak apa-apa. Bungkus saja, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Saya rela, Pak. Ya Allah. Ini orang layu. Tuh guys, ya, aku masih geram guys dengan video yang sebelumnya tuh guys ya. Ya Allah, begitu busuk hatinya guys. Ya. Untuk cucu kami kecil-kecil. Kalau boleh saya sampaikan ke orang Malaysia apa yang mau? Nggak tahu saya, Pak. Stres sudah. Nggak tahu lagi mau minta apa. Terserah Bapak aja lah. Terserah aja kalau lah. memang mau ngasih kami. Sabar Makcik, sabar Makcik. Di sebalik kehancuran pasti ada banyak binaan nantinya Makcik ya. Jadi sabar dulu ya. Sabar. Oke, ini guys. Boleh di barcode ya. Ya Allah, adik bayi guys. Diberi keselamatan. Terangkatlah beban-beban semua insya-Allah. Bendera kita naik, Bang. Mau apa nih? Mau ringgit? Mau ringgit. Bang, bagi kita ke mobil. Kami ini daripada sana, daripada Kiri Rayu, barang kami pun pula habis. Bisa sedaya yang mungkin. Kami datang 3 orang aja. 3 orang aja. Ini juga orang tuh guys ya. Datang untuk kabari tak apa berlaku di sini lah. Terima kasih orang baik. Wih, Dek. Sama dengan doktor-doktor daripada Malaysia untuk merawat orang-orang di Aceh. Itunya orang Aceh sangat berterima kasih. Turun helikopter kan pergi peluk orang yang hantar makanan tu. Sebab apa? Sebab tempat mereka sendiri bila nak hantar makanan dia tak turun. Saya tengok video dia. Dia tak turun daripada helikopter tu. Dia kata duduk rendah sikit dia buang makanan. Itu. Habis beras Indomie semua tu. Ya. Hancur. Ada orang terpaksa kutip beras lah. Di tanah tu. Punya hina. Ini menimbulkan kemarahan. Bodoh memang. Aceh lah. Bodoh hinaan. Kenapa tak turun? Sebab kawasan lapang. Ya. Helikopter boleh turun. Tak turun. Bodoh memang. Habis Indomie semua pecah. Bobo memang, bobo itu. Kan? Tapi orang Malaysia saya tengok semalam turun dan bagi elok-elok. Jadi makanan tak pecah lah. Dan memang Gubernur Aceh mengucapkan jutaan terima kasih kepada orang Malaysia. Dan banyaklah video-video yang dipost oleh orang Aceh mengucapkan terima kasih kepada orang. Banyak sekali guys. Banyak sekali guys. Tulus untuk rakyatnya. Karena aku melihat rekam jejak beliau yang berjuang dan merasakan penderitaan. Ya, ini maksudnya Mu'alim ini ya. Sampai-sampai ada kemarin berita ya. Tak pastilah isu itu betul atau tidak, tapi yang jelas sepertinya ramai rakyat yang mendukung Gubernur Aceh nanti the next menjadi RI 1 itu maksudnya presiden guys ya. Kalau itu saya setuju guys, setuju sekali. Dan jujur saya sebagai orang Jawa pun tak kisah lah guys, itu mau dari Aceh sekalipun ya, mau dari Sumatera, Kalimantan, yang penting Islam guys, yang penting Islam ya. Tak kisah lah guys, kalau saya sih oke aja guys, karena seperti kalian tahu kan selama ini pemimpin negara Indonesia kan yang terkenal kan dari Jawa. Saya akhirnya jadi merasa waduh ini kenapa harus Jawa kan begitu guys ya. Dan akhirnya isu-isu jelek ya kan,
rame di ruang komentar ini semua gara-gara orang Jawa nih, orang Jawa. Astagfirullah, saya pun juga orang Jawa guys ya. Jujur saya juga tersinggung juga, tapi seandainya kalaulah itu memang betul terjadi, saya pun tak kisah lagi, saya tidak masalah selama itu memang nanti presidennya beragama Islam guys ya. Karena kan ya lucu aja kalau presidennya Kristen, ya saya rasa pasti rakyat Indonesia juga agak kurang setuju karena mayoritas di Indonesia agamanya itu adalah agama Islam guys ya. Saya tak kisah lah mau itu presidennya dari Aceh sekalipun, tak kisah guys ya, malah seduku juga guys ya. Sesekali kita lihat ya macam mana kalau presiden Indonesia yang pegang, yang melakukan bukan orang Jawa. Saya juga teringin lihat geng ya seperti apa. Kalau bagus untuk Indonesia ya kenapa tidak guys. Itulah geng ya. Oke, jadi satu video dari Riau ini sangat-sangat buat saya terharu, emosional juga guys. Sampai rakyat Aceh guys ya mengibarkan bendera Malaysia. Lebih mengibarkan bendera Malaysia daripada bendera merah putih. Itu sangat tertampar sekali guys, harusnya pemerintah Indonesia guys, harusnya seperti itu guys ya. Ya Allah, saya hanya bisa mendoakan guys ya untuk rakyat Aceh dan mungkin rakyat Malaysia yang masih tertimpa banjir di sana, semoga semua urusan dipermudah. Dan sorry to say, saya tak berani buka donasi geng, karena memang ada beberapa komentar ya, Cak tolonglah buka donasi, link donasi untuk rakyat Aceh di sana. Sorry guys, aku tak berani guys, aku sama sekali tak berani karena itu urusan duit, urusannya uang, takutnya nanti fitnah guys ya. Jadi mungkin kalian pasti paham ya, kalian pasti tahu ya infonya, dan sekarang ada internet, ada informasi yang lebih luas ya. Jadi sangat senang dan mudah bila kita mencari informasi gimana dan bagaimana kita cara menyumbang dari Malaysia menuju ke Aceh. Kalian pasti lebih tahu daripada saya guys ya. So itulah geng, macam mana boleh komen di ruang komentar. Satu video dari Riau yang cukup menarik sekali guys, dan ini jujur membuat saya meremang guys ya. Itulah, so thank you sekali lagi untuk rakyat Malaysia yang sudah peduli dengan saudara kita yang ada di Aceh. Oke geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata, beda video sama dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulang sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua geng, amin ya rabbal alamin. Bye bye.